Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Ibu akan melanjutkan pembelajaran kemarin. Kalau kemarin kita pelajari tentang elastisitas, maka pada bab ini kita akan mempelajari tentang fluida statik. Fluida statik, fluida artinya zat cair, statik artinya diam. Oke. Pertama kita akan mempelajari tekanan dan tekanan hidrostatik. Apa itu tekanan? Tekanan adalah satuan fisika untuk menyatakan gaya persatuan luas. Jadi P sama dengan F per A. P-nya tekanan, F-nya gaya, satuannya Newton, A-nya luas bidang tekanan meter persegi. Nah ini tekanan pada zat padat. Untuk di zat cair, kita juga mengenal tekanan yang disebut sebagai tekanan hidrostatik. Adalah tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang pada zat cair terhadap suatu luas bidang pada kedalaman tertentu. Nah, persamaannya untuk tekanan hidrostatik itu P sama dengan Rho kali G kali H. Rho-nya massa jenis, G-nya percepatan gravitasi, H-nya adalah kedalaman, ketinggian atau kedalaman. Ya, lanjut. Berikutnya hukum Pascal. Di hukum Pascal persamaannya F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Jadi F1 gaya pada penampang 1, F2 gaya pada penampang 2, A1 luas permukaan bidang 1, A2-nya luas permukaan bidang 2. Nah, untuk hukum Pascal ini dalam kehidupan sehari-hari bisa kita terapkan pada rem hidrolik, piston hidrolik, tensimeter, dongkrak hidrolik, mesin hidrolik pengangkat mobil. Contohnya, oke, ini contoh, saya ambil contoh yang mesin hidrolik pengangkat mobil. Mesin hidrolik pengangkat mobil pada gambar di bawah memiliki penghisap masing-masing dengan luas A1 5 cm persegi, A2 2000 cm persegi. Berat mobilnya 25.000 Newton. Berapa besar gaya yang harus diberikan pada penghisap kecil? Jadi ini ada A1, A2, kemudian ada F2 ya, ini pada yang besar, yang luas besar. Berapa F1-nya di sini yang penampang kecil? Nah, ini kita masukkan persamaan dari hukum Pascal. Oke. Ini sentimeter ini nggak usah dirubah, satuannya tetap aja nggak apa-apa. Nah, ini hasilnya 62,5 Newton. Oke, saya lanjut ke hukum Archimedes. Jika suatu benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda tersebut akan memperoleh gaya yang disebut gaya apung atau gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Nah, persamaan dari hukum Archimedes ini nih, gaya ke atas sama dengan Rho kali volume kali G. Jadi Rho-nya adalah Rho fluidanya, V-nya adalah volume bendanya, G-nya adalah percepatan gravitasi. Oke, sebelumnya untuk Rho air, kalian harus hafal ya, Rho air itu 1000 kg per meter kubik atau bisa juga pakai 1 gram per centimeter kubik itu Rho air. Nah, konsekuensi dari persamaan Archimedes ini akan menghasilkan tiga posisi benda, yaitu yang pertama terapung, melayang, dan tenggelam. Kalau terapung artinya gaya ke atasnya lebih besar daripada gaya beratnya, Rho benda sama lebih kecil daripada Rho fluida. Kalau posisinya melayang di sini di tengah ya, Fa sama dengan W, Rho benda sama dengan Rho fluida. Kalau tenggelam berarti gaya ke atas lebih kecil daripada gaya berat dan Rho bendanya lebih besar daripada Rho fluida. Oke, sekarang penerapan Archimedes dalam kehidupan sehari-hari ini bisa dilihat pada jembatan ponton, hidrometer, kapal laut, kapal selam, dan pada balon udara. Kita ambil contoh soalnya. Diketahui massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan gravitasi bumi 9,8. Jika ada benda yang tercerup ke dalam air tersebut volumenya 20 meter kubik, maka berapa gaya ke atasnya? Jadi ini G-nya ada, Rho-nya ada, volumenya ada. Berapa gaya ke atasnya? Nah, ini tinggal dimasukkan karena satuannya udah benar semua, kita masukkan ke
ketemu 196.000 Newton. Oke, lanjut ke tegangan permukaan. Jadi, tegangan permukaan didefinisikan sebagai perbandingan antara gaya tegangan dengan panjang permukaan tempat gaya tersebut bekerja. Jadi, tegangan permukaan sama dengan F per D. F-nya gaya, D-nya adalah panjang permukaan. Misalkan ini kadang ada beberapa hewan yang bisa berjalan di permukaan air. Nah, ini karena adanya tegangan permukaan. Ataupun ini silet ini kok nggak tenggelam ya? Nah, ini juga karena adanya tegangan permukaan. Kemudian saya lanjut ke peristiwa kapilaritas. Kapilaritas adalah peristiwa naik turunnya permukaan zat cair di dalam pipa kapiler. Contohnya peristiwa naiknya minyak tanah pada sumbu kompor, air pada tanaman sampai ke daun dan lain-lain. Nah, ini contohnya kapilaritas. Ini jadi mula-mula air dikasih lobak, ternyata nah ini berwarna-warni itu karena dia naik ya, permukaan airnya itu naik ke atas. Ini yang disebut kapilaritas. Samaannya di sini biasanya yang dicari adalah berapakah perbedaan tinggi permukaannya. Ini simbolnya Y sama dengan 2 kali tegangan permukaan cos theta per rho kali G kali R. Nah, ini ya. Nah, ini ada tegangan permukaan, G-nya gravitasi, R-nya jari-jari pipa kapiler, kemudian rho-nya adalah massa jenisnya. Saya lanjut ke kekentalan atau viskositas. Jadi, ukuran kekentalan fluida yang menyatakan besar kecilnya gesekan di dalam fluida disebut sebagai viskositas. Ukuran kekentalan fluida ini ya. Contohnya ini, misalkan minyak goreng dengan oli mempunyai tingkat kekentalan yang berbeda, berarti dia mempunyai viskositas yang berbeda. Dari mana kita membedakannya ini? Ada yang namanya koefisien viskositas. Ya, semakin besar koefisiennya, maka kekentalannya semakin besar. Kesamanya ini 2R kuadrat G per ini G ini 9V kali rho fluida dikurangi rho bedanya. Oke, lanjut ke di viskositas. Kita juga kenal ada gaya Stokes, gaya gesek terhadap bola yang bergerak di dalam fluida yang diam. Besarnya 6 kali pi kali koefisien ya tadi kali R kali V. Kalau mau mencari kecepatan terminalnya ini 2GR kuadrat per 9 rho benda kurangi rho fluida. Oke, demikian untuk pembelajaran hari ini. Untuk contoh-contoh soalnya, silakan kalian bisa pelajari di buku paket, karena di buku paket itu sudah ada ya. Silakan kalian pelajari lagi. Kemudian yang belum subscribe, yang sudah silakan like dan komen pembelajaran Ibu hari ini. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.